warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, melihat hamparan hijau perkebunan maupun persawahan memang sangat memanjakan mata. Segarnya sayuran terlihat sudah siap untuk dipanen oleh para petani. Berkat jasa petani dan pedagang sayur inilah kita bisa mengkonsumsi sayuran setiap harinya. Ibu Atih merupakan pedagang sayur berumur 55 tahun yang berasal dari Kampung Karangsatria, Kabupaten Bekasi. Sudah 2 tahun Ibu Atih menggantungkan hidupnya dengan berjualan sayur keliling. Pendapatan yang didapat Bu Atih dari berjualan pun sangatlah tidak menentu. Bisa mendapatkan uang untuk dibawa pulang saja, ia sudah bersyukur. Kadang-kadang tebang dapat 50.000, Pak, nggak cukupin. Satu hari. Hari itu Bu ya? Iya. Sayur, Bu. Semenjak ditinggal suaminya 1 tahun yang lalu, Ibu Atih berperan sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Hal ini membuat Ibu Atih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucu-cucunya. Anak-anak Ibu Atih belum bisa membantu perekonomian keluarga. Terlebih kondisi ekonomi anaknya yang tidak lebih baik dari Ibu Atih. Hal ini membuat beban yang ditanggung Ibu Atih terasa semakin berat. Ya, berat, Pak. Ditinggal suami, anak saya banyak, Pak. Nggak ada gawe. Kalau saya nggak kuli nyuci, nggak kuli dagang, anak saya makan apa, Pak? Kebanyak. Iya Pak, kadang-kadang nggak ada yang kerja, dia kerja juga, tebang para hasilan, tebang begitulah, buat anu juga dia nggak cukupin. Ibu Atih berbeda dengan pedagang sayur lainnya. Sayur yang dijual ibu bukanlah sayur yang dibeli di pasar, melainkan berasal dari kebun yang tidak terurus dan rawa-rawa di sekitar rumahnya. Hal ini terpaksa dilakukan ibu karena tidak mempunyai modal, sehingga ibu memanfaatkan sayuran liar yang tumbuh di dekat rumahnya. Setiap paginya, berbekal bakul dan pisau, Ibu Atih mencari sayuran maupun daun-daunan yang bisa dijual. Ibu biasanya mengambil sayuran seperti daun singkong, daun katuk, dan daun-daun yang biasa dijadikan lalapan. Modalnya kagak ada, Pak. Harus saya nyari di kebun-kebun. Sesampainya di rumah, sayur-sayuran yang ibu petik langsung dibersihkan dan dibuang bagian kotornya. Setelah itu, diikat satu persatu. Walaupun berasal dari rawa-rawa, namun sayuran ibu setelah dibersihkan terlihat lebih segar. Kadang-kadang kan saya cuci kan di sumur. Dicuci dulu biar seger, biar bersih gitu. Setelah semuanya diikat, sayuran yang terdiri dari kangkung, genjer, daun singkong, dan petai Cina ditaruh di atas tampah. Setelah semuanya siap, Ibu Atih bergegas untuk berjualan keliling. Cara berjualannya pun tidak menggunakan gerobak seperti tukang sayur pada umumnya, melainkan dengan menggendong tampah yang berisi aneka sayuran. Sayuran yang dijual ibu tergolong murah sahabat, 1.000 sampai 2.000 rupiah saja untuk satu ikatnya. Walaupun harganya murah, namun ada saja yang menawar dan meremehkan sayuran yang ibu jual. Ibu Atih hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah atas cibiran yang diterimanya. Ibu ini kangkungnya kata tua banget gitu. Kata saya, tua juga nggak apa-apa, emang dagungan jagang lagi langka, saya gitu kan. Masa mau takut sama api gitu. Selangkah demi selangkah, ibu berjalan sambil mencari pembeli.
Namun, hingga beberapa waktu sayurnya masih belum juga laku terjual. Belum lagi beban yang dibawanya tidaklah ringan. Lelah dan letih terpancar di wajah Ibu Atih. Namun dengan sabar, ia terus berusaha menjual sayurannya. Alhamdulillah, usaha Ibu Atih tidak sia-sia. Pelanggan mulai berdatangan membeli sayur. Karena sayurannya segar dan harganya murah, banyak ibu rumah tangga yang membeli dagangan Ibu Atih. Sahabat, tentu saja berjualan selalu memiliki resiko. Seringkali sayuran yang dibawa Ibu Atih tidak terjual habis, bahkan pernah tidak laku sama sekali. Persaingan dengan pedagang sayur yang menggunakan gerobak dan motor menjadi salah satu kendala bagi Ibu Atih. Kadang-kadang habis, kadang-kadang kagak. Perasaan ya Allah, pedagang kagak habis gitu kan. Ya iya ikhlas. Kadang-kadang ya nanti tetangga, ini kalau mau nyayur aja gitu kan. Saya kasih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah, ada orang yang diuji dengan kesempitan rezeki tapi kelapangan hati. Sebenarnya banyak atau tidaknya harta yang kita miliki bukan menjadi penghalang ketika ingin berbagi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 134 surat Ali Imran ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang tetap berinfak pada saat lapang atau pada saat sempit. Memberi bukan urusan seberapa yang kamu punya, tapi seberapa kita dapat memanfaatkannya untuk lebih banyak lagi manusia. Orang-orang beriman percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi jika kamu berbuat jahat, maka balasannya juga akan kembali kepadamu. Sebenarnya ketika kita memberi, tidak ada yang berkurang dari rezeki kita, sebab segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapatan Ibu Atih dari berjualan sayur tidaklah mencukupi. Ia harus pandai mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan penghasilannya. Selain berdagang sayur, ibu juga bekerja sebagai kuli mencuci dan menyetrika. Sepulang berjualan sayur, ibu menawarkan jasanya kepada tetangga yang membutuhkan tenaganya. Ya kadang-kadang saya kalau nggak gawe, saya nyamperin aja, Bu. Saya mau juga gosok gitu. Ya udah, nanti dikasih. Berapa, Bu? Ya kadang-kadang tidak bang kasih duit 20.000 gitu. Udah. Satu persatu pintu rumah diketuk oleh Ibu Atih. Berharap ada yang membutuhkan jasanya untuk mencuci maupun menyetrika pakaian. Ibu cucinya, Bu. Bersih ya, Bu ya? Iya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Ibu Atih terbiasa membawa sendiri pakaian kotor dari rumah tetangganya. Jarak yang cukup jauh tidak menyurutkan semangat ibu untuk menjemput rezeki. Selama ibu menjadi kuli mencuci dan menyetrika pakaian, ada saja kejadian yang dialaminya. Salah satunya kejadian pahit yang pernah dirasakan Ibu Atih. Pernah suatu ketika, karena rasa kantuk dan lelah, Ibu Atih tidak sengaja tertidur pada saat menyetrika pakaian. Ketika terbangun, pakaiannya menjadi rusak dan gosong. Assalamualaikum. Udah selesai gosokannya? Udah. Udah selesai gosokannya. Hal ini membuat pemilik pakaian menjadi marah dan meminta pertanggungjawaban ibu karena telah merusak pakaiannya. Apa-apaan nih baju suami saya kok gosong, pokoknya ganti yang baru. Iya, Bu, saya ganti yang baru. Ibu Atih hanya bisa meminta maaf dan berjanji untuk mengganti baju yang rusak milik tetangganya itu. Kadang-kadang senti, kadang-kadang ya kalau saya ketiduran gitu ya apa kena gitu, kena gosokan gitu, kadang-kadang ada bekasnya hitam gitu. Dimarahin pernah? Iya dimarahin saya. Oh ini kata gosokan begini, saya kata ada pada hitam gitu, ganti katanya yang baru. Iya nanti saya ganti gitu kan saya. Sesampainya di rumah, Ibu Atih tidak beristirahat. Ia langsung mencuci pakaian kotor milik tetangganya.
Hal ini dilakukan agar tetangganya puas dengan hasil cucian Bu Ati. Perjuangan semakin berat ketika ada banyak usaha laundry di sekitar rumah ibu. Hal ini berimbas jarangnya orang yang memakai jasa Ibu Ati. Jarang Pak, jarang yang boleh nyuci. Saya kadang-kadang dikasih uang 20.000. Sekali nyuci? Iya. Apalagi ibu mencuci tidak menggunakan mesin, melainkan masih menggunakan papan cuci yang terbuat dari kayu. Jelas ini membutuhkan tenaga yang besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan mesin. Tak heran apabila rasa pegal di pundak dan kaku di tangan terkadang muncul ketika ibu sedang mencuci. Walaupun banyak kesulitan, namun ibu tidak menyerah dengan keadaan. Ibu tetap berusaha sebaik-baiknya demi kepuasan pelanggan. Enggak mau saya Pak, kalau saya masih kuat begini aja, saya menyucinya. Beliin mesin cuci nggak usah Bu, saya begini aja udah bisa. Bersih tapi Bu ya? Iya. Takut nggak bersih Bu, nggak apa-apa nanti saya bersihin. Ya insya Allah katanya dia nggak punya bapak, nggak punya emak. Ya udah sini aja. Jadi itu dipungut gitu aja. Udah. Sahabat, tidak hanya mencuci saja, Ibu Atih juga menyetrika pakaian yang sudah kering setelah dijemur. Namun tidak seperti jasa laundry yang menggunakan kendaraan motor untuk mengantar pakaian yang sudah rapi, melainkan Ibu Atih berjalan kaki mengantarkannya ke rumah pelanggan. Walaupun waktu yang dibutuhkan lebih lama, namun tetangga yang memakai jasa ibu merasa puas karena hasil cuciannya bersih dan rapi. Rapi, setrikanya rapi juga. Tapi emang sih cucinya agak lama gitu, soalnya kan manual. Sahabat, di usianya yang sudah memasuki senja, menjadikan ibu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk dan sesulit apapun, ia selalu ibadah sholat 5 waktu, serta berdoa memohon ampunan. Hanya kepada Allah ia meminta agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat, serta kebahagiaan bagi anak dan cucu-cucunya. Semua usaha yang ia lakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anak dan cucu-cucunya. Tidak hanya anak kandung, tapi juga anak angkat. Sejak 5 tahun yang lalu, ibu merawat anak yatim piatu. Walaupun bukan anak kandung, Ibu Atih merawat dan mengasuh anak angkatnya dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Subhanallah. Jadi saya kasihan Pak, jadi kan saya beda begini ya, anak saya banyak kan lelaki. Jadi kayak saya gini, ya anak gua ntar juga kalau di mana-mana tahu ya di mana nggak di mana gitu kan. Saya mikirnya begitu Pak. Jadi itu diajak ke rumah saya main aja. Ya insya Allah katanya dia nggak punya bapak, nggak punya emak. Ya udah sini aja. Jadi itu dipungut gitu aja. Udah. Sahabat hikmah, mengangkat dan mengasuh anak yatim piatu juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan di salah satu hadis riwayat Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad hendak berangkat untuk melakukan sholat Idul Fitri, beliau melihat begitu banyak anak-anak bermain dengan cerianya. Tapi Rasulullah terkejut begitu melihat ada seorang anak kecil seorang diri dengan pakaian lusuh menangis. Karena merasa iba, Rasulullah SAW pun bertanya tentang hal yang membuatnya menangis. Ternyata ayahnya telah meninggal di medan perang, sedangkan ibunya menikah lagi dan ia pun diusir oleh ayah tirinya.
Melihat kisah sedih yang dialami, Rasulullah pun mengangkat anak yatim ini menjadi anak angkatnya. Rasulullah pun mengajaknya pulang ke rumah serta memberikan pakaian yang indah dan memberinya makan yang enak. Sekarang anak yatim itu bisa bermain dengan penuh tawa dan bahagia bersama teman-temannya. Sahabat hikmah, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Sebagai umat yang baik, ada baiknya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang mukmin, dia menjalani kehidupan ini untuk hasil nanti di akhirat. Artinya yang paling penting bukan apa yang Allah berikan dalam hidup, tetapi bagaimana dia mendapatkannya dan dia kemanakan atau bagaimana dia memanfaatkannya. Itulah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hasil tidak sesuai harapan, dia tetap tidak bersedih sebab dia yakin usahanya untuk mendapatkan hasil itu pasti tidak akan hilang sia-sia, dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan yang engkau dapatkan ketika engkau melakukan kebaikan termasuk dalam mencari nafkah akan dapat balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia tidak melihatnya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.